Program penguatan kapasitas petani menjadi salah satu kegiatan prioritas yang dilakukan Yayasan Tani Bina Sejahtera Pimpinan Nikemeda bekerja sama dengan Yayasan Karina Unit PFR Yogyakarta bagi petani di wilayah Das Noel Mina. Pertimbangannya, dengan penguatan kapasitas petani secara rutin bakal merubah mindset atau pola pikir yang menganggap petani sebagai pekerja menjadi petani entrepreneur, memiliki daya saing kuat dan mampu menjawab tuntutan pasar. Karena itu, kata Nike, membangun jiwa petani entrepreneur menjadi sangat penting dilakukan melalui program penguatan kapasitas petani. Dengan tata kelola yang baik pada semua tingkatan, maka petani itu sendiri akan bangga dengan profesinya sebagai petani entrepreneur, bahkan akan memantik minat generasi muda sebagai petani milenial. Jadi YBTS dalam hal ini bersama Karina kita melakukan pendampingan petani secara khusus dengan jaringan yang terbentuk. Kita memberikan pelatihan kapasitas sehingga pengurus-pengurus yang ada di jaringan ini benar-benar tahu bagaimana melakukan perencanaan dan mengakomodir semua potensi-potensi yang ada di tingkat petani dalam hubungannya dengan menjawab kebutuhan pasar. Karena sejauh ini dari beberapa evaluasi yang kami lakukan secara internal juga bersama-sama dengan petani secara partisipatif, kami mendapatkan bahwa kebutuhan di pasar ini belum sepenuhnya bisa tersalurkan dari hasil yang berada di level petani. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan. Di antaranya petani ini belum mampu untuk menanam sekian lahan dengan luasan tertentu untuk menjawab kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen. Jaringan ini memudahkan mereka untuk saling terhubung sehingga pada saat overproduksi kebutuhan-kebutuhan akan jenis sayuran lainnya itu akan tetap terjaga dalam soal harga. Sedangkan pada saat musim penghujan seperti sekarang ini biasanya produk di pasar itu mengalami kenaikan harga yang bisa membuat petani itu mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Ini juga belum bisa dirasakan oleh petani secara maksimal karena beberapa kendala dengan adanya keterbatasan mereka soal mengatasi serangan hama dan penyakit. Tapi lewat jaringan ini kami berharap para petani ini saling terhubung dengan memberikan beberapa pengetahuan praktis, juga saling memberikan ide, saling memberikan solusi, sehingga pada saat produk ini diperlukan di pasar, para petani di tingkat jaringan ini bisa saling melengkapi, sehingga para petani di wilayah Das Noel Mina dalam hal ini kawasan YBTS sebagai wilayah dampingan kita di dalam proyek AZF 3 ini tetap bisa berjalan walaupun saat ini YBTS secara durasi proyek ini telah berakhir sebenarnya di tanggal 30 Oktober. Pelatihan ini untuk menciptakan kemandirian secara organisasi sehingga masing-masing mereka bisa mengelola potensi mereka dan bisa saling bekerja sama, dan semoga ini bisa menginisiasi mereka untuk bisa mengakses pasar-pasar di luar wilayah Kabupaten TTS, bahkan bisa menjangkau pasar modern yang ada di wilayah Kabupaten Kupang atau di kota Kupang. Hal senada dikemukakan Advisor AZF 3 Yayasan Karina Unit PFR Yogyakarta, Agustina Tuti Indrawati. Menurut alumni Pasca Sarjana Magister Perdamaian Resolusi Konflik UGM Yogyakarta yang kerap menjadi konsultan training pengembangan usaha mikro kecil ini bahwa kegiatan penguatan kapasitas selama 3 hari ini lebih diarahkan pada teknis tata kelola jaringan petani Subdas Noel Mina yang sudah dibentuk pada 2 November 2020 lalu. Dengan tata kelola yang baik, lanjut Nina sapaan akrabnya, petani bakal termotivasi dan secara bersama-sama mengembangkan potensi pertanian yang dimiliki guna menggapai penghidupan yang lebih baik lagi. Nina sependapat pentingnya perubahan mindset petani sebagai pekerja dan petani entrepreneur. Mindset petani sebagai pekerja akan terus memicu ketertinggalan pembangunan sektor pertanian di wilayah setempat, dan sebaliknya mindset petani entrepreneur akan memantik laju pembangunan pertanian di wilayah kabupaten setempat. Baginya, potensi pengembangan sektor pertanian di daerah ini sangat menjanjikan
Tinggal bagaimana pemerintah daerah membangkitkan semangat dan jiwa petani entrepreneur, serta jiwa petani milenial bagi generasi muda masa kini. Setelah itu, jiwa entrepreneur mulai ditempa, termasuk melatih hard skill dan soft skill untuk berkompetisi dengan petani-petani dari daerah lain. Dengan demikian, pembangunan sektor pertanian di daerah ini akan berkembang pesat dan menjadi pilihan kaum milenial. Agenda ini adalah sebenarnya tidak sebatas bagaimana penguatan kapasitas mereka saja, tetapi ini menjadi bagian penting dari bagaimana sudah terbentuknya struktur kepengurusan di jaringan Subdas Nilmina ini di tanggal 2 November 2020 yang lalu, dan hari ini adalah menajamkan fungsi-fungsi mereka. Jadi bagaimana kepengurusan ini bisa berjalan secara efektif, menjalankan fungsi-fungsi mereka dan memanajerial fungsi dari jaringan Dasnilmina itu sendiri. Lebih tepatnya jaringan Subdas Nilmina. Nah, jadi harapannya setelah pelatihan ini mereka bisa mengimplementasikan tugas-tugas dan kewajiban mereka untuk bagaimana kedepannya jaringan ini benar-benar menjadi media bagi petani Subdas Nilmina di bagian dari sisi produksi sampai ke aspek pasarnya. Untuk mereka tetap menjaga soliditas dalam tim kerja jaringan. Nah, mekanisme dibentuk. Jadi mekanisme menjadi penting bagi jaringan ini. Salah satunya adalah bagaimana mereka mempertahankan jiwa kerelawanan mereka dengan selalu memberikan waktu yang sangat luas untuk bertemu, membahas tentang kinerja mereka, rencana-rencana kerja mereka yang saat ini sedang dibuat. Kemudian mereka punya target-target tertentu dalam capaian kegiatan di jaringan petani Subdas Nilmina ini sendiri, sehingga kedepannya kemitraan yang sudah dibangun juga menjadi terakomodir. Jadi di pertemuan ini kita tidak hanya bicara tentang internalnya jaringan Subdas Nilmina itu sendiri, tetapi bagaimana keterlibatan dari pihak Dinas Pertanian yang menjadi mitra yang paling dekat di mereka, sehingga di akhir proyek ini mereka tetap akan eksis, kemudian mereka tetap akan memiliki satu keterikatan tersendiri bagi pengurus-pengurus di jaringan Subdas Nilmina, tetapi juga di level klaster mereka. Kemudian klaster ini juga bertanggung jawab di tingkat kelompok masing-masing, sehingga jaringan ini tidak hanya bicara tentang pengurusnya saja, tetapi ini mewakili klaster-klaster yang terdiri dari kelompok-kelompok petani di sepanjang Subdas Nilmina yang menjadi dampingan teman-teman YBTS. Polcelere Kabar Limurai mewartakan.